Presiden, kepala pemerintahan Republik Indonesia yang dihormati di seluruh penjuru dunia, dilecehkan oleh warganya sendiri. Berulang kali dalam setiap kesempatan Prabowo selalu mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah gurunya, suhunya, mentornya. Saya belajar dari mantan musuh saya dan sekarang jadi guru saya. Itu Melkiades ternyata. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, sudah berulang kali kita mendengarkan bagaimana seorang Rocky Gerung menghina dan melecehkan kehormatan kepala negara kita. Bayangkan, seorang kepala negara, simbol negara, presiden, kepala pemerintahan Republik Indonesia yang dihormati di seluruh penjuru dunia, dilecehkan oleh warganya sendiri yang bernama Rocky Gerung. Pelecehannya itu sudah jauh di atas akal sehat dan melewati koridor yang seharusnya sangat tidak pantas. Pada saat Rocky Gerung mengkritik Presiden Jokowi, itu wajar-wajar saja di era demokrasi ini. Tapi gunakanlah kritik dengan pilihan diksi yang layak dan pantas disampaikan di ruang publik. Nah, kali ini Rocky Gerung offside. Sudah di luar batas nalar akal sehat kita sebagai manusia Indonesia. Sekali lagi, ini bukan tentang Jokowi, tapi tentang kepala negara kita. Kita mempunyai kewajiban moral untuk menjaga kehormatan dan marwah nama baik kepala negara kita. Apalagi dilecehkan oleh orang-orang seperti Rocky Gerung. Ini bagi saya aneh. Nah, terkait hal ini ada menurut saya sesuatu yang menarik. Prabowo Subianto sudah menjadi rahasia umum bahwa Prabowo Subianto itu sangat dekat dengan Rocky Gerung. Ada gambar-gambarnya mereka berdansa-dansi, kemudian foto antara Prabowo dengan Rocky Gerung dan Prabowo dengan Rocky Gerung plus ada Fadly John, Rocky Gerung dengan elit-elit Gerindra. Bahkan dulu kalau tidak salah, Rocky Gerung pada saat Presiden Jokowi mengalahkan Prabowo tahun 2019, Rocky Gerung itu masuk dalam kabinetnya Prabowo Subianto. Hanya sayang Prabowo kalah dan kalah lagi. Nah, menyangkut Pak Prabowo, bagi saya aneh ini. Karena tidak saya temukan di berita manapun seorang Prabowo memberikan komentar apalagi kecaman terhadap Rocky Gerung. Ini pertanyaan yang menarik. Karena apa? Berulang kali dalam setiap kesempatan Prabowo selalu mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah gurunya, suhunya, mentornya. Prabowo mengatakan dia banyak belajar dari seorang Jokowi. Dan jujur saja kalau semua orang Indonesia ini mengerti elektoral atau elektabilitas Prabowo naik seperti sekarang, ini ada faktor Jokowi yang sangat dominan. Nah, kalau sudah begini, apalagi baliho-baliho Prabowo dengan Pak Jokowi di mana-mana dipasang oleh Gerindra, kok tidak ada satupun kalimat pembelaan dari Prabowo terhadap Presiden Jokowi? Aneh bin ajaib bagi saya. Saya menunggu saja ini. Apa respon Prabowo Subianto terhadap hinaan yang diterima oleh
Presiden Jokowi yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Kalau kita melihat bahwa pada akhir cerita ini ternyata tidak ada kecaman sekalipun, sedikit pun dari Prabowo Subianto, kita bisa menakar seberapa besar loyalitas seorang Prabowo terhadap Presiden Jokowi. Jadi, bisa saya katakan bahwa selama ini Presiden Jokowi dipuja-puji oleh Prabowo. Prabowo di mana-mana selalu mengatakan, saya belajar dari mantan musuh saya dan sekarang jadi guru saya. Itu Melkiades ternyata. Kalau saya bersikap, ada teman saya dilecehkan, apalagi atasan saya berdiri di titik terdepan untuk membelanya. Seharusnya yang membela Presiden Jokowi bukan Rudi Eskamri, bukan Eko Kuntadi, bukan Kiai NH, bukan Ahmad Sahal, bukan Denny Siregar, tapi seharusnya yang membela kehormatan seorang kepala negara itu adalah Prabowo Subianto. Karena dia menteri di kabinet Presiden Jokowi. Dia tahu persis bagaimana sikap dan perilaku Presiden Jokowi. Jadi aneh bagi saya. Karena saya ingin melihat beberapa hari terakhir ini tidak saya temukan sedikit pun kecaman atau komentar lah dari Prabowo Subianto kepada Rocky Gerung. Tidak ada. Artinya mungkin Pak Prabowo ini ya kanan kiri oke. Gitu. Dia mungkin takut juga ditinggalkan oleh Rocky Gerung dan kawan-kawannya. Di sisi lain, dia membiarkan pendukung-pendukung Pak Jokowi masuk dalam gerbongnya dia. Ini kan bagi saya sifat ambigu yang sangat membingungkan gitu loh. Tapi di sisi ini saya melihat dengan jelas bahwa rakyat Indonesia bisa dengan jernih menilai siapa sosok Prabowo Subianto. Beda dengan Ganjar Pranowo. Dia langsung memberikan komentar bahwa tidak pantas siapapun menghina kepala negara. Ya itu dia, pemimpin yang baik, pemimpin yang menghormati marwah dan martabat pemimpin di atasnya. Dan ini tidak dilakukan oleh Prabowo Subianto. Bagi saya aneh, padahal dia mendapatkan manfaat terbesar dari kehadiran Presiden Jokowi di lingkungan terdekatnya dia. Prabowo mendapatkan keuntungan elektoral dari kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Tapi kok tidak ada pembelaan sama sekali ya? Dari Prabowo, dari elit-elit Gerindra, ini bagi saya mau dibawa kemana ini negeri ini? Kalau tidak ada satupun menteri yang membela kehormatan kepala negara. Susah saya menalar gitu loh. Haruskah rakyat seperti kami-kami ini yang membela kehormatan kepala negara? Menteri-menterinya yang mendapatkan kemewahan, kemuliaan, meja duduk manis di kursi kabinet, diam saja. Kami yang diminta untuk bertempur di lapangan. Ini kadang-kadang membuat saya miris ini. Mereka mau kuenya, tidak mau susah-susahnya. Apa sih sulitnya membela kehormatan kepala negara? Sekali lagi ini bukan tentang Pak Jokowi. Ini tentang kehormatan dan marwah dari kepala negara kita. Dan sampai detik ini, saya belum melihat pembelaan sebiji zarah pun dari seorang Prabowo Subianto. Mudah-mudahan setelah mendengarkan opini saya atau pendapat saya ini, Pak Prabowo tampil di garis terdepan untuk menghadang ocehan dari Rocky Gerung dan melakukan kecaman dan membela kehormatan Presiden Jokowi. Itu yang saya harapkan. Baik, sahabat Main TV, mohon maaf kalau saya emosi karena saya benar-benar geram melihat sikap Pak Prabowo kok enaknya mau tapi susahnya nggak mau sih membela kehormatan Presiden Jokowi aja tidak ada gitu. Jadi mohon maaf kalau saya agak emosi. Tapi mudah-mudahan Anda bisa merenung, bisa menelaah dengan jernih apa dan bagaimana kejadian ini terjadi dan bisa menilai sosok seperti apa Prabowo Subianto. Itu yang ingin saya sampaikan dalam pesan ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.